Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Aji Hendra Sarosa selaku dosen pengampu mata kuliah keselamatan industri. Di sini kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan tugas studi kasus 1 mata kuliah keselamatan industri. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri Irma Halimatus Sadia NPM 19011, kemudian Anita Karlina NPM 19113, kemudian Kurnia Fajar NPM 19119, kemudian Fauzah Fitria S NPM 19131. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anita Karlina dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor 1. Nah, menurut saya peristiwa kebakaran ini terjadi dikarenakan terdapat peraturan atau standar keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak dipatuhi, yaitu ada pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan kerja. Nah, ini terdapat pada bab 2 pasal 9 ayat 5 yang mengatur tentang jika keadaan melebihi NAB atau nilai ambang batas. Salah satunya adalah tidak adanya jalur sirkulasi atau jalur drain untuk proses pembersihan atau pemeliharaan alat, dan juga tidak mengisolasi atau membatasi pajanan sumber panas atau sumber dingin. Dengan tidak adanya jalur sirkulasi atau drain tersebut, para pekerja akhirnya melakukan penurunan tekanan dan pembukaan baut pada flange yang menyisakan 3 baut yang masih terpasang, sehingga flange-nya tidak rapat dan bahan bakunya dapat mengalir ke dalam pipa dan akhirnya keluar dari pipa. Selain itu, kita juga tahu bahwa di lingkungan industri petrokimia rawan terjadi kebakaran karena proses produksinya menggunakan bahan yang mudah terbakar seperti butana tadi. Nah, karena terbukanya beberapa baut butana yang akhirnya keluar dan bereaksi dengan oksigen yang terdapat di udara, sehingga terjadi reaksi pembakaran yang menghasilkan karbon dioksida dan uap air, sehingga terjadi kebakaran pada lokasi tersebut. Jadi bisa dibuktikan bahwa kejadian tersebut dikarenakan adanya peraturan K3 yang tidak dipatuhi. Sekian dari saya, terima kasih. Dan kasus poin B, penyebab masalah yang terjadi yaitu unit tersebut mati sebelum terjadi pemadaman listrik. Hal ini merupakan sebuah kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya kendala, di mana sirkulasi yang memadai tidak dapat disuplai ke dalam sirkuit pemanas deisobutanizer. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tak terduga karena di belakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan dalam bentuk perencanaan. Banyak teori yang menyatakan penyebab terjadinya kecelakaan. Adapun teori yang mendukung kasus ini yaitu teori dari Loss Causation Model. Di teori ini menyebutkan pada tahun 1990 Britt menyempurnakan teori sebelumnya dengan menggambarkan hubungan langsung keterlibatan manajemen dalam proses kejadian kecelakaan yang dapat menurunkan produktivitas. Kurangnya kontrol manajemen menjadi dasar dari kecelakaan yang kemudian mempengaruhi pada proses yang kemudian mengarah pada penyebab langsung dari kecelakaan. Britt mengemukakan beberapa kesimpulan pada teorinya, yaitu yang pertama, hasil dari suatu kecelakaan adalah kerugian pada orang, barang, dan proses. Yang kedua yaitu kecelakaan terjadi karena adanya kontak yang dapat menyebabkan kerusakan. Yang ketiga yaitu kerusakan dapat terjadi apabila ada kontak dengan sumber energi yang melebihi
nilai ambang batas struktur tubuh sehingga menimbulkan kerugian itu sendiri. Yang keempat, penyebab langsung dari kecelakaan adalah keadaan yang secara langsung memudahkan terjadinya kontak. Nah, penyebab langsung seperti tindakan yang tidak memenuhi standar atau tidak aman. Kondisi yang tidak memenuhi standar penyebab dasar atau sebab yang menjadi gejalanya. Nama saya Fauza Fitria Salsabila, NPM 131. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3 pada studi kasus kali ini, yaitu di mana kondisi tidak aman dan juga tindakan tidak aman pada studi kasus yang diberikan. Di sini kondisi yang tidak aman atau membahayakan itu dimulai saat sirkulasi yang memadai tidak dapat disuplai ke dalam sirkuit pemanas deisobutanizer. Setelah itu, ketika penurunan tekanan terjadi, pergerakan bahan dari flanse diikuti oleh uap butana yang kemudian menyebabkan terjadi kebakaran dan mencelakai pekerja. Butana yang mudah terbakar menjadi masalah penting dan diperhatikan. Dibutuhkan waktu 2,5 jam untuk pemadaman dengan mengisolasi sumber bahan bakar. Kejadian ini menyebabkan belasan pekerja tewas dan juga puluhan pekerja dibawa ke rumah sakit. Menurut Ivan, pada tahun 2015, upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran dapat dilakukan melalui pengertian dan pemahaman yang baik tentang sebab akibat terjadinya kebakaran. Proses terjadinya kebakaran dan akibat yang ditimbulkan sebagai prinsip dasar dalam melakukan penanggulangan kebakaran, di mana penanggulangan kebakaran ini adalah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi, pengadaan sarana proteksi kebakaran, dan sarana penyelamatan, serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran. Perkenalkan, nama saya Kurnia Fajar Indrianto, NPM 190103100119. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan terkait perilaku tidak aman dan juga kondisi tidak aman pada studi kasus 1 kelas G. Jadi pada saat terjadi kecelakaan industri seperti itu ada 2 faktor penyebab biasanya. Yang pertama adalah perilaku tidak aman dan juga kondisi tidak aman. Nah, apa sih perilaku tidak aman dan juga kondisi tidak aman? Untuk perilaku tidak aman ini sendiri adalah di mana merupakan tindakan dari pekerja yang mana dapat membahayakan keselamatan industrinya, kayak gitu. Contohnya, semisal pekerja ini mengambil keputusan tidak sesuai dengan SOP yang ada, atau kemudian pekerja tersebut bisa dibilang tidak menggunakan alat-alat yang menunjang SOP K3, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah kondisi tidak aman. Jadi untuk kondisi tidak aman ini merupakan sebuah keadaan atau lingkungan yang tidak aman dan beresiko menyebabkan kecelakaan kerja. Contohnya seperti semisal dalam sebuah lingkungan tersebut itu ternyata di lantainya itu banyak sekali becek, padahal di sini terdapat banyak instalasi kabel listrik seperti itu. Kemudian bisa jadi juga kondisi yang tidak aman itu meliputi contohnya itu seperti tidak adanya atau kurang bersihnya saluran pipa seperti itu, sehingga itu dapat menimbulkan potensi untuk kecelakaan kerja. Nah, dalam studi kasus ini bisa dilihat bahwa kondisi perilaku yang tidak aman itu terlihat pada keputusan pekerja untuk menurunkan tekanan pipa dan melepaskan semua kecuali 3 baut flansa. Nah, hal ini kemudian mempengaruhi pergerakan bahan dari flansa yang kemudian diikuti oleh uap butana, sehingga dalam uap
uap butana itu menyebabkan kebakaran pada flensa. Nah, kebakaran pada flensa ini juga yang akhirnya merambat ke dalam menara fraksinasi dan juga drum penerima horizontal yang juga ikut meledak. Nah, selanjutnya tindakan yang tidak aman juga dilakukan pada saat pekerja di sini membuka flensa yang mengakibatkan terjadinya ledakan dan memungkinkan butana cair itu dilepaskan. Nah, selanjutnya dari hasil analisa kami untuk kondisi yang tidak aman itu dimulai pada sirkulasi yang sirkulasi yang tidak sesuai sehingga tidak mampu menyuplai ke dalam sirkuit pemanas di isobutanizer. Jadi di isobutanizer ini penting ya karena dalam melakukan startup pada unit alkylation ini dibutuhkan isobutana itu tingkat kemurniannya itu kita harus turunkan menggunakan deisobutanizer. Nah, jadi deisobutanizer ini sangat penting sehingga di sini karena sirkulasinya yang karena terjadi kendala pada sirkulasi sehingga tidak mampu menyuplai ke dalam sirkuit pemanas. Nah, selanjutnya ini ya kemudian itulah dari kondisi-kondisi dan juga tindakan-tindakan yang tidak aman dalam studi kasus 1 kelas G keselamatan industri. Terima kasih. Saya akan menyimpulkan hasil diskusi kami, yaitu dari kasus 1 dapat disimpulkan bahwa peristiwa kebakaran ini terjadi karena terdapat peraturan atau standar keselamatan kerja yang tidak dipatuhi, yaitu tentang suatu keadaan yang melebihi NAB nilai ambang batas. Kasus ini merupakan suatu kecelakaan kerja yang mana disebabkan oleh dua hal, yaitu tindakan yang tidak aman. Yang tindakan tidak aman ini dapat dilihat pada pekerja menurunkan tekanan pipa dan melepaskan semua kecuali 3 balut flanse sehingga menyebabkan uap butana terbawa dan membakar flensa, dan pekerja membuka flensa sehingga menyebabkan ledakan dan melepaskan butana cair. Dan kondisi yang tidak aman yaitu seperti saluran sirkulasi udara yang tidak bersih sehingga menghambat suplai sirkulasi ke dalam sirkuit pemanas deisobutanizer. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.